Inilah dosa-dosa besar yang harus dihindari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hari lagi Allah berikan kita umur yang harusnya kita maksimalkan di atas ketaatan kepadanya, sesuai dengan memang tujuan kita diciptakan, yaitu beribadah, tunduk dan patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah dan meninggalkan semua larangan. Kalaupun di masa lalu ada amal-amal saleh yang sudah kita kerjakan, hari ini kita maksimalkan untuk diulangi supaya menambah catatan amal di buku amal kita. Kalaupun di masa lalu ada ibadah yang kita kurang sempurnakan, maka hari ini kita kesempatan menyempurnakannya. Kalau di masa lalu kita memiliki ibadah yang belum kita kerjakan, mungkin karena kita menganggapnya hukum sunnah misalnya, atau belum terlintas ilmunya kepada kita, maka hari ini kesempatan kita mengerjakan. Dan kalau di masa lalu kita masih mengisi dengan dosa-dosa dan maksiat, maka hari ini kesempatan kita taubat kepada Allah agar selamat dari semua hukumannya. Ingatlah saudaraku seiman, umur kita sebenarnya adalah umur yang sudah berlalu dan bukan umur yang akan datang. Seseorang di antara kita kalau memiliki umur yang hadir di sini misalnya 10, 20, 30 tahun, 40 tahun, 50, mungkin ada yang sepuh lagi sudah 60, 70 tahun, itulah umur kita yang sebenarnya. Ke depan kita tidak pernah tahu sisa berapa lagi umur kita. Oleh karena itu sadarilah kalau umur itu sangat mahal, waktu sangat mahal. Maksimalkan kepada tujuan kita diciptakan. Dan insya Allah saya yakin saya pun meninggalkan aktivitas dalam keseharian dan juga keluarga. Teman-teman juga begitu, saya yakin mungkin tadi penat, ada yang dari kantor, kemudian mampir ke sini. Mungkin akhwat kita juga begitu, ada yang meninggalkan aktivitasnya. Semuanya saya yakin karena kita ingin mendalami syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul sama-sama di sini di salah satu rumah Allah untuk menghadiri salat maghrib dan isya berjamaah yang kita tahu keutamaannya sangat besar. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, tidak ada seseorang yang bersuci dari rumahnya kemudian keluar menuju ke salat 5 waktu kecuali akan dicatatkan baginya pahala haji lengkap. Dan itu hadis disahihkan oleh Syekh Albani. Maka kita akan mendapatkan pahala haji hanya dengan berkumpul seperti ini, maghrib juga isya sebentar. Terlebih lagi kita juga dulu dalam majelis ilmu yang ini adalah majelis termulia di muka bumi. Bukan karena saya menyampaikan, tapi semua majelis ilmu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari syariat Allah, menyampaikan penyampaian Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya adalah hal-hal yang paling mulia di muka bumi dan tidak ada yang mengalahkan majelis seperti ini. Dan alhamdulillah kita bisa melakukannya dan semoga Allah buat kita istiqamah sampai wafat. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Tuhanmu, tunduk padanya, sibuk dengan syariatnya sampai datang kepadamu kematian. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas dihormati, jadikan sebagai suri tauladan, penutup para nabi dan rasul. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan tentu dengan harapan besar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan sesuai dengan dijanjikan, karena mengucapkan salam hormat kepada beliau dijadikan ibadah di sisi Allah, dan satu kali salam hormat dibalas 10 salam dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salam Allah ini mengandung banyak sekali makna. Bisa pelipat gandaan pahala, pengampunan dosa, solusi dari permasalahan-permasalahan hidup, dan banyak hal-hal yang lainnya. Baik, seperti biasa teman-teman sekalian, pekan pertama di Rabu dan pekan kedua kita akan lanjutkan bahasan dosa-dosa besar. Dan pada malam ini dosa besar ke-219, masalah mengganggu ketentraman individu dan masyarakat. Semua ayat Al-Quran yang menyebutkan kata ifsad. Ifsad ini kerusakan di muka bumi. Dan itu kurang lebih jumlahnya kalau menggunakan kosakata prasa fasad fil ard, potongan kata ini kerusakan di muka bumi, maka kurang lebih ada 20 ayat dalam Al-Quran terulang-ulang dengan berbagai macam termnya. Kalau kita bicara tentang ayat Al-Quran, bicara tentang kerusakan di muka bumi dan larangannya dan hukumannya, itu lebih kepada lebih dari 30 ayat kurang lebih bahasannya. Artinya bahasan ini bukan bahasan yang ringan, bahasan yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang mengganggu ketentraman individu ataupun masyarakat dihitung sebagai ifsad. Sebagaimana akan kita lihat pendapat-pendapat ulama berhubungan dengan masalah ini. Dan nanti kita juga baca dari tafsir ayat-ayat Al-Quran sebagiannya. Karena kalau kita mau bahas semuanya 30 ayat akan sangat panjang. Akan ada beberapa ayat yang akan kita bahas dan coba kita ambil ayat-ayat ini ya secara hukum dan juga pendapat ulama berhubungan dengan masalah apa yang sedang kita bahas. Kita misalnya contoh bermula dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah
Al-A'raf. Al-A'raf ini tentunya sudah masyhur, surah nomor 7 dalam Al-Quran, dan dia berada di ayat 56. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kata Allah, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Maknanya kata ulama tafsir, setelah Allah makmurkan, tanahnya subur, tumbuh-tumbuhan tumbuh, manusia bisa hidup di atasnya, bisa membangun di atasnya, manusia bisa hidup bermasyarakat, air disiapkan, oksigen disiapkan, segala macam hal. Bahkan Allah memberikan kita ilmu untuk bisa membuat pakaian, bisa berinteraksi bisnis, sosial, dan segala macam hal. Itu semua adalah kebaikan di muka bumi. Allah mengatakan jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi. Jangan kacaukan itu. Jangan sampai engkau punya masalah sama individu atau bahkan umumnya masyarakat menyebarkan kerusakan di muka bumi. Dan Allah mengatakan berdoalah kalian kepada Allah dalam kondisi takut dan juga berharap. Maksudnya apapun yang kalian butuhkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan makna hadis Nabi SAW, kalau ada pemimpin yang zalim dan tidak memberikan hak, maka kata Nabi SAW, ambillah apa yang kalian diberikan dan sisanya mintalah kepada Allah. Karena sesungguhnya orang itu akan bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita garis bawahi dulu kata-kata ifsadnya, ya. Jangan kalian buat kerusakan di muka bumi, ya, setelah Allah memperbaikinya. Tentu kerusakan di muka bumi punya level-level, ya, punya level-level. Tapi yang paling sederhana sekali adalah bermula dari seseorang mengerecoki dan mengganggu individu. Sengaja iseng, ganggu orang. Itu sudah kerusakan yang paling sederhana. Kalau lebih banyak orang yang diganggu, 2 orang, 3 orang, 1 keluarga, 1 suku, apalagi kalau 1 negara, lebih besar lagi ifsadnya, kerusakannya. Kalau dia merusak benda, harta benda, kerusakan. Kalau dia menyakiti fisik, kerusakan. Merusak nama baik, kerusakan. Merebut yang bukan haknya, kerusakan. Terlalu banyak bahasan yang kalau kita rincikan di sini, nanti kita akan dengarkan bagaimana pendapat ulama tafsir dalam memaknakan ayat-ayat yang akan kita bacakan atau sudah kita bacakan tadi dan akan kita bacakan tambahannya berhubungan dengan tafsir makna ifsad itu sendiri. Selanjutnya ada juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 11 sama ayat 13. Ini sebenarnya tentang orang-orang munafik. Dan ini subhanallah hampir semua jawabannya sama. Allah Azza wa Jalla pencipta sudah tahu ini. Allah bilang di ayat 11 Al-Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau dinasihati, diberikan saran kepada mereka, jangan buat kerusakan di muka bumi. Jangan sebarin hoaks, jangan sengaja nuduh orang, jangan adu domba, jangan ini dan itu. Mereka bilang apa? Kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Tujuan kami untuk memperbaiki. Padahal dia salah. Itu sifat-sifat orang munafik. Terus saja dia sebarkan berita-berita mengadu domba kaum muslimin, membuat kerusakan tatanan masyarakat supaya jadi kacau semuanya, ribut satu sama yang lain. Lalu Allah mengatakan di ayat 12, ala innahum humul mubsiruna walakin la yash'urun. Ingatlah kata Allah, hai orang-orang beriman, pahami baik-baik. Orang-orang munafik itu sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tapi mereka tidak menyadarinya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam kisah Nabi Saleh dan kaumnya. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di dalam surah Hud di ayat 85. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Saleh. Beliau mengatakan wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qist wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'thu fil ardi mufsidin. Akhir ayat mufsidin. Kata Allah, maaf ini kisah Nabi Syuaib bukan Nabi Saleh. Syuaib alaihissalam berkata, hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil. Jangan sampai kalian curang hanya mau mendapatkan keuntungan dari urusan dunia. Dan jangan kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Jangan sampai lintas hidup seakan-akan masuk ke ranah kehidupan orang. Ke nama baik orang, ke pakaian orang, ke makanan orang, ke rumah orang, ke istri atau pasangan hidup atau suami orang, ke kendaraan orang dan segala macam. Jangan masuk ke sana. Walaupun melalui lisan Nabi Syuaib ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka.
dan jangan kamu membuat kejahatan di muka bumi dan atau dengan membuat kerusakan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an juga, ini sampel-sampelnya saya kan ada 30 ayat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syu'ara di ayat 151 sampai 152. Bunyinya, wala tuti'u amral musrifin. Jangan pernah kamu mentaati perintah orang-orang yang melampaui batas. Siapa yang Allah sebutkan saya melampaui batas? Di ayat 152-nya Allah sebutkan, alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mau mengadakan perbaikan. Dia senang kalau tersebar hoaks, kebohongan, adu domba, peperangan, kekacauan. Dia paling senang dengan begitu. Itu semua adalah orang-orang yang melakukan ifsad di muka bumi. Dan juga surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 77. Ayat yang masyhur di mana Allah SWT mengatakan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kata Allah, dan carilah apa yang Allah telah anugerahkan kepadamu dari kebahagiaan negeri akhirat. Allah sudah sebutkan dalam syariatnya bagaimana surga, bagaimana bidadari, dayang-dayang, istana, makanan, pakaiannya, permadaninya, segala macam sudah disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Kejar itu di akhirat. Taat saja selama dunia, sholat, puasa, zikir, berdoa, meninggal bisa masuk surga. Kejar apa yang dijanjikan di akhirat sana. Allah mengatakan, dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Silahkan pakai baju yang bagus, makan yang enak, ya punya pekerjaan yang bagus, bahagia, silahkan, tidak dilarang. Tapi jangan masuk ke ranah yang tidak boleh. Nanti disebutkan di akhir ayat apa ranah yang tidak boleh. Lalu Allah mengatakan, dan berbuat baiklah engkau kepada orang lain, kepada manusia. Jangan ganggu mereka, jangan masuk ke kehidupan mereka, ya, sehingga membuat mereka terganggu, individu apalagi masyarakat. Ya, karena Allah, kata Allah SWT, sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Tidak usah lihat orang-orang itu, tapi lihat bagaimana Allah pencipta telah berbuat baik kepadamu. Lalu Allah bilang, dan jangan engkau membuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Nah, ini sebagai sampel saja ya. Bahwasanya memang ayat-ayat Al-Quran cukup banyak berbicara tentang masalah-masalah ini. Dan tegas sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman. Kenapa kita bilang mengganggu ketentraman individu dan masyarakat ini bisa masuk dalam kategori dosa besar? Kita sudah jelaskan di awal kajian dosa besar. Dari dosa besar yang pertama dulu. Ya, pertemuan pertama kita sudah 219 bahasan dengan malam ini. Alhamdulillah. Maka kita sudah jelaskan kategori dosa besar kalau mau dibandingkan dosa kecil. Salah satunya adalah kata Ibnu Umar kalau ada ancaman. Ada ancaman laknat, murka Allah, siksa kubur, siksa neraka, itu berarti dia dosa besar. Dan ifsad ini masuk dalam kategori itu. Bisa dilihat dalam surah Al-Ma'idah ayat 33. Disebutkan di situ bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan hukuman bagi orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Saya bacakan ayatnya. Allah bilang di Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 33. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfa min al-ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Terjemahannya ini tegas sekali ya. Allah mengatakan sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi. Hanyalah mereka itu dihukum mati, dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik. Tangan kanan dengan kaki kiri atau tangan kiri dengan kaki kanan. Hukumannya seperti itu, dipotong. Ya, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang berat. Siksaan yang berat. Namun ayat ini tentunya masih dikuatkan dengan ayat 34. Allah masih kasih satu kata kunci rahasia di sini. Orang kalau pernah buat kerusakan tapi dia berpegang pada ayat sesudahnya, betul-betul dia ikutin, maka dia akan aman dunia dan akhirat. Allah mengatakan illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Dan kecuali orang-orang yang sempat tobat di antara mereka sebelum kamu dapat menguasai atau menangkap mereka, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Kalau ada orang yang tidak kepergok, berbuat satu kesalahan, lalu kemudian dia taubat, maka dibebaskan. Tapi kalau ada orang kepergok dengan kejahatannya, maka ini ada hukumannya. Nah ini ketegasan dari Allah SWT. Tentu ayat ini tidak semua orang berbuat kerusakan langsung dihukum seperti ini. Tapi ada level-levelnya. Ya, kalau level yang paling besar misalnya premanisme, perampokan. Selalu kalau lewat di wilayah itu dirampok, diambil hartanya orang, ditakut-takutin. Maka ini hukumannya seperti tadi, dihukum mati. Karena sudah melakukan kerusakan, perampokan, ya, kejahatan-kejahatan yang besar, kriminal-kriminal yang besar itu. Misalnya dia memerkosa, membunuh, ya, terus kalian mencuri di rumah orang. Ini ifsad semuanya. Ini sudah levelnya sudah sampai pada tadi tingkatan hukuman-hukuman fisik. Tapi kalau seseorang lebih ringan daripada itu, maka lebih ringan lagi hukumannya, ya, lebih ringan hukumannya sampai yang paling ringan nanti adalah orang-orang yang memang mengganggu secara individual, ya. Tapi kesimpulannya sebenarnya kita dianjurkan untuk sama sekali tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi. Kita bisa lihat teman-teman sekalian bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat-ayat tadi dan disebutkan tafsirnya, diantaranya contoh. Sekarang kita masuk ke pendapat ulama dengan tafsir ayat-ayat ini. Sebagai contoh misalnya Al-Baqarah tadi ayat 11 dan ayat 12 tentang orang-orang munafik. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah berkata, yang dimaksud dengan ayat ini, ya, bahwasanya kalau dikatakan kepada mereka jangan buat kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan kami termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Ketahuilah kata Allah, mereka lah orang-orang yang membuat kerusakan tapi mereka tidak menyadarinya. Kata beliau, ya, bahwasanya setiap bentuk durhaka kepada Allah, apapun sifatnya, maksiat sekecil apapun, adalah bentuk merusak tatanan bumi. Termasuk fitnah, dusta, kezaliman, dan mengganggu orang lain. Ini berarti selain menafsirkan ayat tadi, seperti menjelaskan definisi ifsad itu. Apa sebenarnya ifsad itu? Berarti salah satunya, orang pernah sebarin fitnah, itu berarti sudah buat kerusakan. Dia dusta, kerusakan. Ya, untuk dirinya dan untuk orang yang didustai. Orang berbuat zalim, ambil yang bukan haknya, atau tidak memberikan hak orang lain, ataupun mengganggu ketentraman orang lain. Nah, itu nggak boleh sama sekali. Ya. Kemudian juga Ibnu Katsir rahimahullah berkata, orang munafik itu kalau dilarang berbuat kerusakan, maka mereka menjawab kami hanya mengadakan perbaikan. Padahal perbuatan mereka itu mendustakan Nabi, mengolok-olok agama, bersekongkol dengan orang-orang kafir, itu semua adalah kerusakan yang nyata. Ini perkataan Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi kalau ada orang sengaja olok-olok agama, kalau sekarang itu orang buat konten, ya, ada yang pernah dapat informasi sengaja makan babi baca bismillah. Maksudnya untuk apa ini? Apa manfaatnya? Udah kalau makan babi makan aja sendiri. Ngapain bawa bismillahnya? Dia tahu Islam melarang babi misalnya. Kan ifsad namanya, mengganggu orang lain. Ini umat Islam jadi marah, kan gitu. Ini contoh-contohnya dan banyak hal-hal yang seperti ini. Ya, banyak hal seperti ini. Imam Qurtubi rahimahullah berkata di tafsir surah Al-A'raf ayat 56. Tadi sudah kita baca juga Al-A'raf itu, ya. Beliau mengatakan, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi dengan kemusyrikan. Semua bentuk kesyirikan, dukun-dukun, jimat-jimat, menyembah selain Allah, ya, mengkultuskan kuburan, pakai apalah, batu-batu keramat dan segala macam, ini kesyirikan, ini kerusakan. Karena Allah pemilik alam semesta ini akan marah dengan itu. Allah tidak suka dan benci sekali dengan orang berbuat kesyirikan. Sampai kekal dalam Al-Quran 2 ayat mirip Allah mengatakan, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nanti kalau orang berbuat syirik besar itu, meninggal di akhirat, Allah tidak akan ampuni orang berbuat syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain daripada itu. Makanya ulama ahli sunnah wal jamaah berkata, semua pelaku dosa besar, selain kesyirikan, ya misalnya orang berzina, orang berbohong, dia meninggal belum sempat tobat ini, tidak dikatakan dia masuk neraka dulu. Tetapi mereka dikatakan tahta masyiatillah, di bawah keinginan Allah. Kalau Allah mau Allah siksa, kalau Allah mau Allah maafkan. Kecuali syirik, syirik udah nggak bisa negosiasi. Karena dia rusak di muka bumi. Ya, dianggap ini dosa paling besar. Sama dengan kalau antum ke rumah orang bertamu, kemudian antum rusak-rusakin barang orang. Ya, misalnya tuan rumahnya menata hiasan di sini, bunga di sana. Misalnya taruh sofa dengan bentuk seperti ini, antum bertamu lalu antum ubah semua itu. Syirik itu berarti kan partner. Ya, kita seakan-akan menganggap diri kita partner pemilik rumah itu, kita punya hak mengubah-ubahnya. Tentu saja pemilik rumah akan marah.
Tidak disamakan Allah SWT dengan makhluknya, tapi Allah sangat marah dengan orang yang menyekutukannya dengan sesuatu. Ya, termasuk itu minta tolong sama syaitan, jin, dan segala macam. Ini sayang sekali. Di negara kita masih sangat subur dukun-dukun, padahal ini kerusakan di muka bumi. Ya. Dan berapa banyak hukuman Allah Subhanahu Wa Taala datang merata ke satu masyarakat karena kemungkaran dan ifsad ini dibiarkan. Tidak diluruskan, gitu ya. Tidak diluruskan. Itu perkataan Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsir Al-A'raf 56. Beliau mengatakan, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi dengan kemusyrikan, pembunuhan, kezaliman, dan menyimpang dari ketaatan kepada Allah setelah Allah perbaiki dengan diutusnya para rasul dan diturunkannya syariat. Jadi dengan datangnya para nabi-nabi termasuk Nabi Muhammad SAW, bawa Al-Quran, bawa syariat, ini boleh, ini nggak boleh, itu Allah sudah perbaikin tuh. Jangan sampai kita bentrok dengan itu. Tidak mau terima syariat Allah SWT, berarti kita dianggap pembangkang, ya, membuat kerusakan. Gitu. As-Sa'di berkata, kita pindah ke surah Al-Qasas ayat 77 tadi, ya. Jadi kita coba ambil sampel-sampelnya saja karena ini cukup banyak bahasannya. Di dalam tafsir beliau mengatakan, jangan berbuat kerusakan dengan berbuat maksiat, menzalimi hamba-hamba Allah dan menghalangi mereka dari jalan Allah, ya. Jadi di sini secara khusus As-Sa'di rahimahullah yang pemilik kitab tafsirnya Taysirul Karim Rahman, itu beliau mengatakan memang mengganggu hamba Allah, ya, menzalimi mereka itu termasuk ifsad. Jadi nggak boleh. Jadi sejalan dengan hadis Nabi SAW tentunya, ya, di mana Nabi SAW mengatakan al-muslimu man salim al-muslimu min lisani wa yadi. Orang muslim yang sejati adalah orang muslim yang menyelamatkan muslim yang lain dari bahaya lisan dan tangannya. Dan salah satu ibadah yang besar di sisi Allah SWT adalah kalau kita lagi tidak ada keperluan di luar rumah, tinggal di rumah. Apa kata Nabi SAW? Sehingga engkau selamat dari bahayanya orang lain, gangguan, dan engkau juga orang lain pun selamat dari gangguanmu. Jadi saking tidak bolehnya orang saling ganggu-mengganggu. Apa yang kita tidak tahu tentang seseorang, tidak perlu sengaja kita cari tahu. Ya, kecuali memang ada hubungannya sama kita, ada hak kita. Makanya pernah saya jelaskan itu, ya. Beda antara orang yang fudul hanya mau cari tahu tentang seseorang dengan orang mau tabayun. Sering kadang-kadang ada ikhwah mungkin antum dengar di pengajian, ya. Akhi, saya mau tabayun. Nah, pertanyaan sekarang, tabayun ini cross check nih, ya. Karena Allah mengatakan idza in ja'akum fasiqun fatabayyanu. Padahal kepada kalian orang fasik maka tabayunlah, ya, cross check lah. Sini cross check batasannya ada hubungannya nggak sama Anda. Tidak semua hal kita cross check. Apabila kita cross check orang ini datang ke masjid untuk apa? Apa hubungannya misalnya? Atau kenapa dia nikah sama si fulan? Atau kenapa ini? Tidak ada hubungan sama kita. Kalau ada hubungan sama kita, oke. Ya misalnya ada hubungan kita investasi di dia lalu kita cross check. Saya tabayun, ya. Kata informasi engkau ada salah gunakan uang. Nah, oke. Tapi kalau tidak ada hubungan sama kita, untuk apa kita tabayun? Ya. Sesungguhnya orang yang paling banyak hisapnya hari kiamat terlalu banyak membuka cross check ke orang-orang. Terlalu banyak mencari tahu tentang apa yang orang lakukan. Cerita sembarangan sana sini semaunya. Apalagi kadang-kadang ada orang subhanallah egonya besar sekali. Dianggap dirinya yang paling benar. Ya, semua orang salah bagi dia. Diingatkan tidak mau dengar. Ada juga orang yang manuver kembali. Sudah salah nih. Bukan dia katakan iya saya salah saya minta maaf. Ya enggak. Dia manuver keadaan mencari pembenaran supaya orang lain juga kena salahnya. Atau mungkin salah dia dari kecil orang lain yang kena jadi kambing hitamnya. Ini semua ifsad yang luar biasa. Ini kerusakan yang luar biasa. Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti, ya, juga seorang ulama tafsir dalam Adwa'ul Bayan beliau mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 33 tadi tentang hukumannya orang-orang yang membuat kerusakan. Beliau mengatakan sesungguhnya, ya, merampok, membunuh, memeras, menebar teror dan mengganggu keamanan jalan, ini semua masuk haraba dan, ya, fasad fil ard. Orang buat teror-teror di jalanan, ya, orang buat teror di handphone sekarang, ya, macam-macam teror-teror melalui media, di teror itu semua masuk, ya, memeras, ya, sengaja mengambil menahan anak orang atau apalah kemudian memeras misalnya, kemudian menebarkan gangguan-gangguan keamanan di pinggir jalan. Banyak orang suka taruh paku sembarangan supaya orang lain bocor bannya atau apalah hal-hal yang serupa dengan itu, semua itu masuk dalam masalah ini. Ya, kalau Syekh Muhammad Asy-Syinkiti ini berarti lebih detail lagi sampai hal yang seperti itu saya sudah masuk dalam hukuman yang harus dianggap kerusakan di muka bumi yang hukuman fisik sudah harus kena pada mereka. Nah ini sampai seperti itu. Jadi para ulama mengatakan kerusakan ifsad dalam Al-Quran ini itu lawannya islah.
Nah kalau islah berarti memperbaiki. Siapapun yang berbuat kebaikan seperti menyebarkan tauhid, mengajarkan agama Allah, menyebarkan keadilan, akhlak-akhlak yang baik, jujur, amanah, tanggung jawab gitu ya, melarang orang dari kemungkaran, semua itu berarti dia membuat kebaikan di muka bumi dan dapat pahala banyak ya. Sebaliknya lawannya berarti ifsad, kerusakan ya. Saya pernah lihat subhanallah ada orang, saya ke masjid itu di kota Makassar, dia datang, dia pegang kayu, pohon-pohon itu dipukul-pukulin sama dia, jatuh semua daunnya. Sudah ditata rapi di halaman masjid. Saya tegur, akhi, kenapa? Kenapa harus buat ini? Untuk apa cabut daun pohon tidak ada gunanya? Kan tidak ada manfaatnya. Kalau dia ambil daunnya untuk dia masak sesuatu mungkin dan itu haknya dia silakan. Tapi kalau untuk dirusak saja, dicopot, apa manfaatnya? Ya, bakar ban misalnya, mana-mana baunya. Atau ada orang putar musik di rumahnya, ganggu orang tetangga di sebelah sana. Knalpot motor yang diganti sengaja ribut. Bangga, padahal cuma 10 meter, ya, habis itu selesai. Yang penting dia sudah bikin sakit kuping orang. La haula wala quwwata illa billah, ya. Jadi itu termasuk untuk apa? Ifsad ini, untuk apa ganggu orang, ketentraman orang untuk apa diganggu? Biarin orang nyaman. Sebagaimana kita nyaman kalau kita tenang, begitu juga orang lain, sama, ya. Itu semua. Kemudian juga ulama mengatakan bahwasanya masuk dalamnya kalau kita simpulkan tadi adalah kekufuran, kesyirikan, ya perbuatan-perbuatan yang merusak moral, ya. Kemudian fitnah, dusta, ghibah, adu domba, korupsi, kemudian juga merusak penyakitan fisik seperti memukul, membunuh, merampok, teror, ya. Kemudian merusak fasilitas umum, biasa kadang-kadang kalau demo-demo itu ada yang merusakkan fasilitas umum pemerintah. Nggak benar, nggak boleh semua dalam Islam. Ini ifsad, ya. Atau merampok, menjara, mumpung sekarang lagi demo orang lagi tidak tahu, merampok segala macam hal ini nggak boleh sama sekali. Ya, hukumnya dalam Islam tidak dibolehkan. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, syariat itu seluruhnya maslahat. Allah menurunkan syariat semuanya maslahat. Kalau ada sesuatu yang keluar dari maslahat menjadi mafsadah, kerusakan, maka itu berarti bukan syariat. Maka itu berarti bukan syariat. Ya. Kemudian Imam Qurtubi juga masih memberikan satu definisi tentang fasad ini. Beliau mengatakan, keluar dari ketaatan kepada Allah dan setiap orang yang bermaksiat kepada Allah di muka bumi, maka dia telah membuat kerusakan di dalamnya. Walaupun dia sifatnya individual. Misal contoh, ada orang pengen berzina. Dia pergi ke hotel sendiri atau dia pergi ke tempat pelacur sendiri, tidak ada yang tahu. Dia sebenarnya sudah buat kerusakan. Kenapa? Karena dia sedang melakukan maksiat di bumi Allah ini. Sang Raja Allah nggak mau itu. Dia sudah buat kerusakan itu. Kalau ada orang yang melihatnya dan tidak mengingatkan, itu juga kena, makin besar lagi, makin besar lagi. Jadi makin banyak peringatan-peringatan yang akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. As-Sa'di juga masih mengatakan bahwasanya ayat-ayat ini yang bicara masalah ifsad, ya, bahayanya orang yang menunjukkan tentang bahayanya orang yang membuat kerusakan tapi dia merasa dia berjasa. Ya. Ciri mereka menolak nasihat, membela diri walaupun salah dengan alasan manis atau tidak mau terima koreksian dari orang lain. Nah, ini juga termasuk beliau mengatakan begitu. Ya. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, ayat-ayat tentang ifsad ini dalil jelas bahwasanya niat baik saja tidak cukup. Cara dan dampaknya juga harus dilihat. Kalau cara bisa membuat masyarakat resah, maka berarti dia fasad. Dia kerusakan. Tapi kalau membuat orang lain nyaman, berarti dia adalah islah. Nah seperti itulah. Dan Syekh Singkiti juga mengatakan kerusakan paling bahaya adalah kerusakan yang dibungkus dengan kata perbaikan. Karena orang susah menerima nasihat karena pelakuan yang dianggap suci darinya. Nah ini semua poin-poin penting yang perlu kita garis bawahi. Kemudian tentu di masa kita sekarang cukup banyak ya, tadi sempat kita singgung seperti misalnya menyebarkan fitnah, hoax ya di medsos ya. Seperti misalnya dia mengatakan ya supaya orang tahu tentang saya, ya terserah dong bebas. Kita kan negara demokrasi, terserah saya mau buat konten apa misalnya gitu ya. Ya orang yang mau tersinggung saya sendiri. Karena sebenarnya dia tahu kontennya itu berbahaya, mengganggu, menyinggung individu atau menyinggung orang yang beragama misalnya. Ya seperti tadi ada orang makan babi dengan baca bismillah. Atau ada, saya pernah dipanggil di satu podcast, diperlihatkan secara cuplikan. Ada orang sengaja pakai jilbab tapi memperlihatkan gerakan-gerakan senonoh gitu ya. Seakan-akan dia sedang melakukan hubungan biologis sampai sebisa, tapi diangkat di media. Ini menghina jilbab itu sendiri.
Dan untuk apa buat acara begini? Kalau dia mau berzina, dia berzina sendiri. Ngapain dia buat konten gitu ya? Ini jadi masalah semua ini. Ya, ini sama juga dengan perkataan misalnya contoh sengaja membuat tetangga resah dengan cara-cara dia tertentu misalnya. Kan dia tidak suka sama tetangganya, dia hasad misalnya. Maka dia sengaja buat tetangganya tidak nyaman. Parkir sembarangan, tutup pintunya. Atau sengaja dia membuat kalau tetangganya lewat singgung-singgung ya dengan kata-kata yang tidak nyaman. Padahal sebenarnya tetangganya tidak punya masalah dengan dia. Semua ini masuk dalam masalah ifsad. Jadi luas sekali bahasannya. Begitu juga dengan masalah adu domba, provokasi antara kelompok, suku, agama, ormas. Alasannya aku buka fakta misalnya. Tujuannya agar masyarakat tenang, mengetahui dan segala macam gitu ya. Dan ini ulama mengatakan hal-hal yang seperti ini masuk dalam masalah namimah, mengadu domba. Dia pasti tujuannya tidak benar. Karena dalam Islam kalau ada orang berbuat kesalahan, tugas kita mengingatkannya. Dan kata Nabi SAW, siapa menasihati dengan 2 mata, maksudnya 4 mata antara dia sama orang tersebut, maka telah menyampaikan pesannya. Ya diterima, berarti dia sudah dapat pahalanya, tujuannya juga tercapai. Kalau tidak diterima, dia sudah lepas tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita berdakwah penyampaian, bukan penerimaan. Kalau ada orang mau terima, alhamdulillah. Tidak mau terima, sudah jangan kita paksakan. Masuk dalam sini adalah manipulasi data. Mengambil uang masyarakat, proyek di markup, yang kurangin timbangan. Ya, alasannya ini adalah biaya operasional tapi sengaja diubah gitu ya. Dan banyak hal-hal yang lain ya, yang memang masuk dalam makna ini juga. Kemudian gangguan keamanan. Ya, seperti premanisme, seperti apa pungli, pungutan umum liar, pungutan liar di luar sana harus store sekian, kalau tidak maka tidak bisa jalan gitu ya. Saya pernah didatangi seorang ikhwah, dia bilang, Ustaz, ada satu lembaga gitu ya menurunkan sumbangan kepada kami, tapi ditulis itu misalnya angka 100 juta. Ini contoh saja angka ya, angka 100 juta. Nanti kami diminta untuk menandatangani kalau kami terima segitu, tapi nanti kami tidak terima gitu dengan alasan ada operasionalnya ya ormas itu misalnya. Jadi gimana Ustaz? Saya bilang jangan terima, karena seakan-akan kita dukung kecurangan mereka. Padahal mungkin pihak pemerintah tidak mengizinkan ormas itu untuk memotong uang itu, harus sampai hanya melalui mereka sebagai amanah. Ini kan khianat terhadap amanah, nggak boleh gitu ya. Kami juga pernah di Makassar begitu, didatangi sama satu lembaga, kemudian menawarkan sumbangan, tapi angka yang ditandatangani dengan diterima beda. Mereka sudah potong dengan segala macam alasan administrasi dan seterusnya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Ini contohnya. Jadi nggak boleh kita dukung ini ya. Ini seperti pungli tapi ya seakan-akan sopan, tanda kutip. Tapi ini semua salah, ini nggak boleh. Begitu juga sama dengan manipulasi data, manipulasi jam kerja ya. Ini masuk di dalamnya ifsad, tidak boleh. Ya teman-teman sekalian, kalau antum sudah punya akad 7.30 kerja, keluar jam 4.30, maka harus hati-hati nih. Ya. Akadnya sesuai yang kata Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim sesuai dengan syarat yang disepakati. Gak boleh kita sengaja, sudahlah atasan saya kan cuek-cuek aja. Gak apa-apa saya datang jam 8.30. 1 jam selalu setiap hari kita korupsi waktu itu. Gak boleh. Tidak halal antum terima 1 jam itu. Ya. Jangan. Minta kehalalannya. Tadi saya telat gimana? Apa konsekuensinya? Saya harus lembur sejam kah misalnya? Nah contoh. Karena ini semua akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak orang yang sudah terima gaji ya di kantor, kemudian dia sengaja buat keuntungan lagi tambahan. Berapa kali itu terjadi? Di kantor kami juga pernah terlintas beberapa orang begitu. Subhanallah. Ya semoga Allah kasih hidayah gitu ya. Sudah terima gaji tapi tetap masih mengambil keuntungan dari tempat-tempat yang lain. Pada saat ditanya bohong, enggak. Nah, memang begitu, maksiat itu punya teman-teman maksiat yang lain. Bohong itu atau manipulasi pernah teman itu, bersahabat tuh, seperti saudara kembar. Sekali orang buat manipulasi data, bohong pasti bersamanya. Sekali orang bohong pasti manipulasinya juga ada. Itu sudah seperti itu. Atau paling tidak ada bohong-bohong yang lain yang harus dia bela seterusnya. Nah seperti itulah. Masuk dalam masalah ini juga kata para ulama adalah menakut-nakuti ibu-ibu dan anak-anak sehingga mereka takut keluar rumah dengan segala macam hal lah ya. Kemudian juga masuk dalamnya contoh misalnya konten-konten cabul, judi, ya, mabuk-mabukan yang akhirnya dia mengatakan ini kan cuma konten hiburan, ya, biar viral misalnya, ya. Akhirnya masyarakat jadi masalah, ya. Jadi ulama mengatakan kalau diketahui satu perbuatan buruk di satu tempat itu jangan disebarkan. Cukup kita yang meluruskannya atau menggunakan lembaga pemerintah.
Dinukil sebuah kisah oleh Syekh Muhammad Shinkiti. Beliau menyebutkan dalam satu ceramahnya, dibilang terjadi di salah satu tempat, seingat saya di Mesir waktu itu, ada satu orang datang kepada Syekh dan berkata begini, Syekh, di wilayah ini, ditunjuk di kota itu, di sekitar masjid itu, ada rumah, alamatnya itu lurus kanan kiri, itu ada rumah pelacuran di sana. Itu harus Anda luruskan kesalahan itu. Syekhnya bukan melapor kepada pihak pemerintah untuk meluruskan itu, tapi dia naik di atas mimbar, dia bilang, wahai jamaah sekalian, di wilayah kita terjadi kemungkaran, ada pelacuran, alamatnya terus kanan kiri. Setelah bubar Jumatan disampaikan, makin tersebar perzinahan. Karena orang jadi tahu tempatnya. Tidak semua jemaah itu imannya sama. Tiba di sana lihat perempuan beda lagi, bukan amar ma'ruf nahi mungkar, malah dia masuk dalam kesalahan itu. Dan seterusnya gitu ya. Jadi hati-hati, kadang-kadang kita niat untuk membuat kebaikan tapi malah kita membuat kerusakan. Maka ini hati-hati ya. Jadi jangan selalu ego mengatakan saya kan bebas, tidak perlu atur saya dan segala macam, ini tidak boleh ya. Jadi kita harus betul-betul perhatikan masalah ini. Jadi kesimpulan dari semua ini teman-teman sekalian adalah tidak cukup dengan niat baik, dan kita tidak boleh juga membuat kerusakan di muka bumi dengan alasan apapun. Dan tentu level tingkatan daripada pelanggaran itu cukup banyak ya. Tapi yang paling sedikitnya saja sudah tidak perlu kita lakukan. Ya, orang muslim itu kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat seperti lebah. Kalau dia tinggal datang ke sebuah tempat, dia hinggap, dia tidak akan merusaknya. Lebah itu ya, kalau tinggal hinggap di sebuah tempat, dia buat sarang tidak akan mengganggu. Sarang lebah kadang-kadang itu tipis, ringan sekali, bisa dibongkar gitu ya. Padahal dia itu, lebah itu sebenarnya termasuk hewan serangga yang kuat. Dan dia komunitasnya kuat, tapi dia buat sarangnya itu tidak akan mengganggu ya. Kemudian dia kalau makan, lebah itu cuma makan yang baik-baik saja, sari bunga. Dia kalau memberi, dia cuma memberi yang terbaik. Dia beri ya madu. Tapi kalau dia diganggu, sengatannya akan mematikan. Nabi SAW memberikan gambaran seperti itu. Ya, harusnya orang beriman seperti itu. Jadi makin kita tidak mengganggu orang lain, makin kita tidak membuat ketentraman terganggu, maka kita makin aman. Dan insya Allah itu ada pahalanya sendiri di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam. Baik, ini saja yang kita bahas teman-teman sekalian, semua bermanfaat. Kalau benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari kami mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.